adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Apa adik-adik di rumah semua suka cita? Pastinya suka cita. Kakak juga suka cita. Nah, adik-adik, hari ini kita bertemu lagi untuk sama-sama bersekolah minggu. Nah, tapi adik-adik, kakak hari ini nggak sendirian. Kakak tetap ada temannya. Tapi kemana ya temannya kakak? Coba adik-adik yang di rumah mau nggak bantu kakak untuk panggil teman kakak? Kita panggil ya, Kak Ovi. 1, 2, 3. Kak Ovi. Nggak ada. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kak Ovi. Kok nggak ada ya? Sekali lagi ya. Kak Ovi. Di mana ya? Ini Kak Ovi. Aduh. Kak Ovi kenapa? Tolong nih kak, gigiku sakit. Kak Ovi makan apa ini? Coklat. Kak Ovi, sini dulu deh. Kak, kalau sakit gigi itu nggak boleh makan coklat. Udah berapa banyak makan coklatnya kak? Baru 3. Itu banyak Kak Ovi. Kak Ovi, coba dengar dulu. Tuh, sudah dilihatin sama adik-adik yang di rumah. Tahu nggak, makan coklat itu boleh Kak Ovi, tapi nggak boleh banyak-banyak. Kak Ovi tahu nggak sih hari ini kita harus sekolah minggu kak? Hah, hari ini sekolah minggu ya kak? Iya Kak Ovi, kita harus bersuka cita hari ini. Tapi sakit nih kak, jadi malas deh rasanya. Tenang aja Kak Ovi, kalau sakit Kak Ovi harus ingat siapa yang Kak Ovi panggil pertama kali kalau Kak Ovi sakit. Panggil mama? Masa panggil mama? Kalau gitu panggil papa? Masa papa? Terus panggil siapa dong? Ayo ingat-ingat Kak Ovi. Siapa yang harus kita panggil pertama kali? Siapa ya? Panggil Tuhan Yesus Kak Ovi. Gimana caranya kak? Dengan berdoa. Kalau sakit, kita harus ingat Tuhan Yesus dulu. Kita berdoa. Kita minta Tuhan Yesus kasih kesembuhan buat kita. Gimana Kak Ovi? Mau panggil Tuhan Yesus untuk sembuh? Mau kak, sakit banget nih. Tenang aja Kak Ovi. Sakitnya pasti akan hilang. Tapi sekarang kita mau bersuka cita dulu ya Kak Ovi. Coklatnya disimpan dulu Kak. Nah, oke Kak Ovi. Semangat ya? Ya, semangat. Oke. Semangat. Kalau sudah semangat, sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita mau angkat pujian kita yang berjudul I Want to Be Your Friend dan dilanjutkan dari Terbitnya Matahari. Jangan lupa untuk gayanya diikutin ya. Siap Kak Ovi? Siap. Oke. Berhadapan ya. Katakan, I want to be your friend. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit, little bit more. Sekali lagi. Gayanya. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit, little bit more. Siap-siap dari terbitnya matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji
biarlah nama Tuhan dipuji. Gimana Kopi? Sudah semangat? Sudah Kak, sekarang sudah semangat. Nah, kalau sudah semangat, berarti kita siap untuk memulai sekolah minggu kita ya, Kak. Nah, kita akan awali sekolah minggu kita dengan berdoa, Kopi. Untuk adik-adik yang di rumah, boleh lipat tangannya, tutup matanya, dan sungguh-sungguh hatinya untuk berdoa. Kakak akan pimpin doanya, adik-adik yang di rumah boleh ikuti. Silakan Kopi, ikutin juga ya, Kak ya. Siap, Kak. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Karena pada pagi hari ini Karena pada pagi hari ini kami boleh kami boleh bangun bangun dalam keadaan yang sehat. dalam keadaan yang sehat. Kami bersyukur ya Bapak. Kami bersyukur ya Bapak. Kami mau sekolah minggu Kami mau sekolah minggu dan kami meminta meminta pertolongan-Mu ya Bapak pertolongan-Mu ya Bapak untuk memberkati kami untuk memberkati kami dalam ibadah kami dari awal dari awal hingga berakhirnya. hingga berakhirnya. Biarlah ya Bapak, Biarlah ya Bapa, Roh Kudus-Mu Roh Kudus-Mu memimpin kami memimpin kami agar kami agar kami mengikuti mengikuti ibadah ibadah dengan baik. dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, Kopi, sudah tambah semangat kan Kak? Tentunya dong Kak. Pastinya. Nah, kalau sudah semangat dan tambah semangat, kita mau angkat pujian lagi Kak. Judulnya Ini apa Kak? Mari Kawan-Kawan Nyanyi Gembira. Nah, ini ada gayanya ya Kak. Iya, Jadi ada adik-adik gayanya di adik-adik rumah boleh ikutin Kakak ya. Semuanya berdiri, kita puji Tuhan. Siap? Siap. Kanan dulu ya. Katakan, mari kawan-kawan. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Dari awal lebih semangat lagi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Siap-siap nyanyi. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Siap-siap suka. Suka bagai sang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Kita bergembira Kopi. Gembira banget Kak. Oke, setelah ini apa nih Kopi? Oh ya Kak,
Apa itu, Kak? punya cerita nih. Cerita apa, Kopi? Itu loh Kak, tentang Panglima Naaman. Panglima Naaman. Dia kan sakit. Iya benar, dia sakit ya, Kak. Mm-mm. Tapi aku lupa. Dia sakit apa sih, Kak? Sakit kusta Kak. Apa sih sakit kusta itu, Kak? Kamu mau dengar ceritanya? Mau dong, Kopi. Pasti adik-adik di rumah semuanya juga mau dengar ceritanya nih Kak. Pasti mau, adik-adik pasti mau dengar ceritanya kan? Kalau gitu kita siapkan Alkitabnya dulu. Alkitab dulu. Ya. Lalu kita mau sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan ceritanya. Oke. Oke, adik-adik semua kita mau berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Bisa ikutin doa yang kakak ucapkan ya. Ya Tuhan, Ya Tuhan, sekarang sekarang kami semua kami semua mau mendengarkan mau mendengarkan sebagian sebagian dari firman-Mu. dari firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan, Berkatilah ya Tuhan, agar apa agar apa yang kami dengarkan ini yang kami dengarkan ini dapat kami pahami dapat kami pahami dan kami lakukan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik semua sudah siapkan Alkitabnya dong? Sudah. Punya kita mana nih, Kak? Oh, ini Kak. Iya. Lupa. Nah, sekarang sudah siapkan Alkitabnya kan? Nah, cerita hari ini terambil dari kitab Dua Raja-Raja. Adik-adik Raja-Raja. semua bisa buka Alkitabnya. Ya. Dua Raja-Raja pasal yang kelima. Nah, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Adik-adik semua bisa cari dulu ya. Kakak udah dapat belum? Sudah, Kak. Nah, yang Oke. sudah dapat boleh katakan amin ya, Kak. Oke. Amin. Amin. Sudah dapat. Adik-adik semua, di sini kakak mau membacakannya secara bergantian. Nanti Kopi akan bacakan ayat yang ganjil dan Kanaya akan bacakan ayat yang genap. Oke, Kak. Adik-adik di rumah bisa sama-sama membacakannya ya. Dua Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19 dengan perikop Naaman disembuhkan. Ayat yang pertama, Naaman, panggilan Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya, bahwa aku menyuruh kepadamu, Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan orang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada Raja, bunyinya, Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan,
Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Bukankah Abana dan Farpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban persembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Berbahagialah orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Adik-adik semua, dari cerita Alkitab yang sudah kita baca tadi, ada videonya loh. Ada Kamu videonya, lihat Kak? enggak? Mau dong, Kak. Pasti adik-adik di rumah udah sabar nih mau ngeliat. Kalau gitu, mari kita saksikan. Panglima Naaman sembuh. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-19. Ada seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram. Dia bernama Nahaman. Suatu hari, Nahaman menderita sakit kusta. Luka-luka besar muncul di tubuhnya. Istri Nahaman menjadi bingung, tetapi seorang anak perempuan Israel pelayan Nahaman mempunyai rencana. Pelayan itu memberitahu bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Nahaman. Kemudian pergilah Nahaman dan pasukannya membawa persembahan perak, emas, dan pakaian. Nabi Elisa tidak menemui Nahaman, tetapi menyuruh seorang pelayan untuk menemui Nahaman. Pelayan Nabi Elisa memerintahkan agar Nahaman mandi di sungai Yordan selama 7 kali agar sembuh. Tetapi, Nahaman menjadi marah karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya dan mandi di sungai yang kotor.
Tiba-tiba, para prajurit Nahaman memohon agar Panglima Nahaman mau mentaati perintah Nabi Elisa. Akhirnya, Nahaman pun pergi ke sungai Yordan. Di sungai Yordan, Nahaman mandi selama 7 kali. Penyakit kusta yang ada di badan Nahaman semuanya hilang. Nahaman telah sembuh. Nahaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa karena menyembuhkannya, tapi Nabi Elisa menolaknya. Karena Elisa hanya pelayan, Tuhan yang menyembuhkan. Lalu, Nahaman dan pasukannya kembali pulang ke Aram. Shalom adik-adik semua. Gimana tadi videonya? Seru nggak? Pastinya seru kan, Pasti, Kak? Kak. Adik-adik semua, dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan baca bersama-sama tadi, dan juga dari video yang sudah kita nonton sama-sama, itu menceritakan tentang ketaatan seorang panglima yang bernama Naaman. Adik-adik semua, kita diajarkan untuk menjadi seorang yang taat. Taat kepada siapa, Kak? Tentunya taat kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, walaupun taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada perintah Tuhan itu kadang dirasa sulit. Tapi adik-adik semua tahu kalau itu bukannya tidak mungkin. Contohnya, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak boleh berbohong. Berbohong itu susah nggak, Kak? Bukan. Berbohong itu mudah, Kak, tapi untuk melakukan tidak berbohong iya benar. itu sangat susah. Nah, adik-adik semua, tapi kalau kita mau bersungguh-sungguh, kita mau menjadi orang yang taat, kita bisa belajar untuk tidak berbohong. Lalu, selain taat kepada Tuhan Yesus, kita taat kepada siapa lagi, Kak? Kita harus taat sama orang tua, Kak. Iya, harus taat sama orang tua. Misalkan papa mamahnya bilang rajin belajar, jangan malas. Adik-adik semua, apakah kalau adik-adik semua mau taat sama orang tua malas-malasan nih? Enggak kan? Tadi perintah orang tua supaya rajin belajar, tidak malas-malasan. Kakak mau tanya lagi nih, siapa yang mulai malas sekolah minggu? Ayo, siapa Ayo. yang mulai malas sekolah minggu? Adik-adik semua, sekarang kan walaupun lagi pandemi, tapi sekolah minggunya tetap harus dilakukan dong setiap minggunya. Pasti mama papanya juga nyuruh supaya adik-adik semua rajin sekolah minggu, walaupun sekolah minggunya dari rumah. Jadi kalau adik-adik mau menjadi seorang yang taat, adik-adik pasti mau sekolah minggu, mau rajin belajar, rajin berdoa, dan menuruti apa kata orang tua. Untuk apa sih, Kak, kita menjadi orang yang taat? Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, supaya apapun yang kita lakukan berkenan untuk Tuhan. Ayo sekarang, siapa yang mau jadi orang yang taat? Pastinya semuanya dong mau jadi orang yang taat. Nah, sekarang kita kan sudah tahu nih, jadi orang yang taat itu kayak gimana dan untuk apa jadi orang yang taat itu. Jadi kakak mau ajak adik-adik semua untuk bisa menjadi orang yang taat. Sekarang kita mau mengakhiri cerita hari ini. Kita mau berdoa nih, Kak. Iya. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan tadi. Adik-adik siapkan sikap berdoa yang baik ya. Kita mau berdoa. Ya Tuhan, kami semua berterima kasih atas segala berkat dan kemurahan hati-Mu yang selalu Kau limpahkan kepada kami. Setiap harinya kami menerima berkat-Mu yang luar biasa. Kami menerima kebahagiaan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa, kami memohon agar kami menjadi orang yang taat. Kami dapat belajar dari ketaatan seorang Panglima Naaman. Walaupun terkadang ketaatan itu sulit untuk dilakukan.
sulit untuk melakukan perintah-perintah-Mu. Tapi kami percaya bahwa kami semua bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Kami ingin menjadi orang yang taat ya Tuhan. Kami ingin menjadi orang yang taat pada perintah-Mu, taat kepada orang tua kami, agar semua yang kami lakukan dapat berkenan bagi-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua firman yang telah kami dengarkan, agar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Amin. Wah, luar biasa ya Kak ceritanya ya. Iya. Jadi adik-adik, kita harus jadi anak yang Taat. taat sama orang tua dan pastinya taat sama Tuhan Tuhan Yesus. Nah, Kopi, tadi kan sudah cerita tentang Naaman tuh yang kena sakit kusta. Ya. Kita punya lagunya ternyata Ada Kak. lagunya Kak? Ada, mau dinyanyiin nggak? Mau dong. Nah, Pasti adik-adik ada yang- gayanya ya? Pasti dong. Adik-adik yang di rumah mau kan kita nyanyi sama-sama? Pasti mau Pasti dong mau. Kak. Yuk, Kopi, kita berdiri. Kita mau angkat pujian kita, Naaman sakit kusta. Nah, ini nanti adik-adik boleh ikutin gayanya ya. Adik-adik yang di rumah siap berdiri. Pasti lagu ini membawa kita pada sukacita. Oke, siap Kak? Siap. Siap-siap. Naaman sakit kusta disuruh Elisa berendam 7 kali di sungai Yordan. Siap-siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siap-siap. Akhirnya sembuhlah. Sekali lagi ya Kak. Yang lebih semangat dong. Naaman sakit kusta disuruh Elisa berendam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siap-siap. Akhirnya sembuhlah. Kak, luar biasa. Luar biasa Kak. Kopi tambah semangat ya Kak. Tetap semangat. Nah, Kopi, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau berdoa dulu ya Kak. Nah, setelah kita berdoa, kita akan angkat pujian lagi yang pastinya lebih semangat. Nah, mari adik-adik di rumah, kakak ajak kita untuk berdoa bersama. Tutup matanya, lipat tangannya, dan sungguh-sungguh kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Bapa, kami sudah menyelesaikan seluruh rangkaian sekolah minggu kami pada hari ini. Kami mohon ya Bapa, biarlah apa yang sudah kami puji, apa yang sudah kami sembah pada Tuhan, dan firman-Mu yang sudah kami dengarkan ini, boleh benar-benar hidup di dalam hati kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, sekalipun kami masih beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan sudah ada di dalam hati kami anak-anak-Mu, sehingga apapun Tuhan, firman yang sudah disampaikan kepada kami dapat bertumbuh dan berbuah dengan pertolongan Bapa, hingga kami menjadi anak-anak yang dewasa ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk teman-teman kami dan seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di lingkungan Jemaat GKI Palangka 1 Tuhan, biarlah selalu kesehatan Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu, dan biarlah dalam tumbuh kembang pendidikan kami Engkau berkati kami ya Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa untuk guru-guru sekolah minggu juga, kakak-kakak sekolah minggu, Engkau memberkati kami di dalam segala talenta kami Tuhan. Kami percaya kami memiliki talenta yang tidak banyak dan tidak besar Bapak, tapi kami percaya apapun segala pelayanan kami yang sudah kami letakkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan akan menjadikan perpanjangan tangan untuk dapat
firman-Mu ini sampai kepada adik-adik semua. Bapa di surga, Kau memberkati seluruh kehidupan kami semua, biar dalam pelayanan sekolah minggu kami ini selalu Bapa berkati, dan Kau mengajarkan kami untuk dapat memiliki hati sebagai anak-anak-Mu yang mau melayani, yang mau menyembah dan kerendahan hati untuk selalu memuji dan memuliakan Bapa. Bapa di surga, terima kasih, kami percayakan seluruh kesehatan kami di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan kami percayakan seluruh kehidupan kami, biarlah kami selalu memuji dan memuliakan nama Bapa, sekalipun keadaannya tidaklah mudah Tuhan, tetapi kami percaya kami adalah anak-anak-Mu yang sudah Engkau berkati. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami, dan kami satukan doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sudah selesai kopi. Selesai ya Kak? Iya, tapi nggak apa-apa kopi. Minggu depan kita masih bertemu lagi di dalam Di sekolah minggu ya, Kak, Masih minggu dong depan. Kak, sekolah minggunya akan tetap ada. Nah, setelah ini kita akan nyanyi lagu Yang berjudul Pekerja Kristus Kristus yang yang mulia. Nyanyikan dengan semangat ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi-Nya. Bukan sembarang pekerja, shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia Raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai oleh-Nya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi ya Kak, dengan semangat. Siap, katakan. Telah lama ku cari-cari. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi-Nya. Bukan sembarang pekerja, shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia Raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai oleh-Nya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekolah minggu kita sudah selesai. Selesai sekolah minggu ya Kak? Oke.